Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di Spare Me Gridlock Chapter 593. Di sini sudah terlihat budak-budak yang sedang berada di atas mimbar. Mungkin harganya tidak terlalu mahal. Di sini terlihat 3.000 uang kertas sewa dan 4.000 saja. Untuk tekniknya, ini bisa membangun rumah dengan 6 kekuatan. Lusu pun nampak melihat mereka dengan sangat cermat. Mereka duduk-duduk di sana tanpa mengatakan sepatah kata pun. Tapi di sini Lusu membayangkan bahwa harganya murah di sini, ia akan bisa dibeli dan ia akan menjadi kaya. Apalagi dia bisa dijadikan tempat tidur, pikir Lusu. Hanya 8.000 budak peringkat 5, harga Luzou benar-benar bersahabat dan tiba-tiba dia merasa bahwa dia juga orang yang kaya dengan uang 1 juta. Ucap Lusu dalam hati. Xiaoyu pun nampak kaget melihat Lusu memikirkan hal tersebut. Tak lama kemudian, di sini Sumujun pun tidak melihat hal-hal yang menarik di luar. Lusu menatap Sumujun telah berada di satu sisi yang lain. Ia pun mengeluarkan sesuatu dari balik jubahnya dan berkata kepada sang manajer, benar-benar tidak ada yang layak dibeli di lapangan. Saya akan pergi ke tengah lapangan sebagai manajer. Apakah engkau sebagai manajer? Ucapnya kepada orang di depannya. Lantas ia pun menunjukkan sesuatu kepada sang manajer tersebut. Oh, token ini ternyata adalah produk cacat dari tuan muda keluarga Sun. Datang dan biarkan aku membawamu masuk, ucapnya. Yang di sini ia dihampiri dari keluarga Sun yang kaya dan mengizinkannya untuk masuk. Lusu yang menyadari hal tersebut lantas ia berpikiran sangat jelek. Ia menatap Xiaoyu dan Xiaoyu menatap Lusu. Ternyata hal-hal baik ada di tengah lapangan, ucap Lusu kepada Xiaoyu dari balik hatinya. Xiaoyu pun juga menjawab, pergi ikuti dan lihat dia, ucapnya. Lantas kemudian mereka pun bergegas untuk mengikuti Sun Zohyang dan rombongannya. Tak lama kemudian sang manajer pun mengarahkan Sun Zohyang ke arah yang lain. Sun Zohyang pun berkata, ingatlah untuk memberi saya semua produk terbaik. Tuan muda ini punya uang yang banyak, ucapnya kepada sang manajer. Sang manajer pun hanya bisa tersenyum dan berkata, harus itu tentu, itu semuanya untuk Anda, ucapnya. Di sini nampak Lusu pun mengikuti Sun Zohyang ke arah pintu tersebut bersama dengan Xiaoyu. Tak lama kemudian, di sana sudah terlihat manajer yang bingung melihat Lusu mengikuti rombongan dari Sun Zohyang. Hei tunggu, siapa kamu? Ucap dari sang manajer kepada Lusu sambil menunjuknya. Lusu yang menyadari hal itu lantas ia pun menunjuk kepada Sun Zohyang bahwasannya ia bersama Sun Zohyang akan melihat budak-budak yang ada di dalam. Saya bersama mereka, ucap Lusu kepada sang manajer. Lantas kemudian diperlihatkan di sini, semua orang pun bingung melihat Lusu yang seperti itu. Lantas Sun Zohyang pun tertawa, hahaha. Ya, mereka bersama saya, ucapnya kepada Lusu dan kepada si manajer. Itu menunjukkan bahwasannya Lusu adalah gabungan dari mereka dan akan bisa masuk ke sana. Lantas teman-temannya pun berkata, orang ini sama sekali tidak lakukan dirinya sebagai orang luar, dia benar-benar berkulit tebal. Itulah perkataan dari teman-teman Sun Zohyang. Sebenarnya Lusu bisa saja masuk dengan sangat mudah karena ia adalah komandan dari tentara Wei, dan ketika ia menunjukkan bahwasanya dia adalah tentara dari komandan dari tentara Wei, ia akan bisa masuk kapan saja. Setelah itu, manajer pun membuka gerbang. Terlihat di sini pavilion yang sangat bagus dan megah, beda dengan yang ada di luar.
Oh, di sini ternyata adalah pendamping guru Sun. Jadi mari kita lanjutkan, ucapnya. Nampak terlihat di sini sang manajer pun mengarahkan Sun Zohyang ke tempat yang istimewa. Lantas Sun Zohyang pun mengatakan bahwasanya ia ingin melihat budak-budak yang sangat luar biasa bersamaan dengan teman-teman yang lain. Lantas sang manajer pun bergegas untuk memanggil orang-orang untuk datang ke sana. Mereka pun lantas dipersilahkan untuk duduk dan setelah itu ada seseorang pelayan yang datang untuk menghampiri Sun Zohyang dan Mo Xiaoya bersama dengan Lu Su dan yang lainnya. Sun Zohyang pun nampak kaget karena di sini yang datang adalah perempuan-perempuan cantik. Silahkan gunakan ini, ucap dari sang perempuan tersebut kepada Sun Zohyang dan rombongan dari Lu Su. Nampak pelayan-pelayan yang anggun itu membawa sesuatu di tangannya, yakni kue. Dan manisan yang kemudian mungkin itu dirasa yang paling enak di ibu kota barat. Lantas seketika itu, Sun Zohyang dan yang lainnya pun mencicipi makanan yang telah disediakan oleh sang manajer untuknya. Wow, ini manisannya sungguh enak. Anda harus mencobanya juga, ucap dari Sun Zohyang yang seketika itu merasakan manisan yang ia makan. Tak lama kemudian disusul dengan Mo Xiaoya, ia pun juga mencicipi bersama 4 orang yang lainnya. Lantas Mo Xiaoya pun berkata, itu sangat bagus, saya tidak menyangka tempat seperti Nanzhou memiliki kue dengan rasa seperti itu, ucapnya sambil memakan kue tersebut. Beserta dengan teman yang lainnya pun makan kue yang telah disediakan. Lantas temannya pun berkata, ya keahlian ini sebanding dengan toko dimsum di Wangcheng, ucapnya membandingkan dengan yang ada di Wangcheng. Lu Su yang menyadari hal itu, ia pun juga ikutan makan, tapi makannya tidak banyak. Ia pun lantas berkata kepada Xiao Yu, bisakah cemilan yang tidak enak seperti itu dianggap lezat? Lu Zhou memang gurun makanan. Ucapnya, ia pun membandingkan dengan yang ada di bumi. Karena makanan yang ada di bumi pasti sangat lezat. Dengan tekstur yang mungkin lebih enak. Mereka pun menghela nafas. Xiao Yu pun menatap Lu Su dengan sangat curiga. Tak lama kemudian di sini diperlihatkan asisten dari sang manajer, ia pun berkata, lihat Tuan Sun, ini adalah budak kita yang paling luar biasa. Ucapnya menunjukkan budak-budak yang luar biasa dari balik tirai. Dan ia pun menuju ke tempat yang telah disediakan. Nampak budak-budak pun terlihat elegan dan bersih ketimbang yang ada di luar. Ia pun nampaknya memakai sabun Lu Su atau Little Fury. Oke, Mimin akan lanjut. Di sini telah diceritakan oleh asisten manajer. Masing-masing dari mereka telah mengalami ratusan pertempuran dan kekuatan mereka berada di atas peringkat kedua. Jadi saya sarankan yang membeli dari budak-budak tersebut adalah peringkat pertama, ucapnya sambil tersenyum melihat budak-budak yang keren tersebut. Ia pun lantas berkata, namun mereka hanya bersedia menjual tubuh mereka kepada pembeli yang memiliki lebih dari 1 peringkat teknik kultivasi di tangan mereka, ucapnya. Lu Su pun yang menyadari hal itu, ia pun berkata dan menganggap sesuatu itu adalah hal yang aneh. Ternyata orang-orang ini benar-benar menjual diri mereka sebagai budak demi latihan yang keras dan ingin meningkatkan levelnya, ucap Lu Su. Dari balik hatinya yang tercengang melihat hal tersebut. Lantas di sini Sun Zohyang pun menghela nafas. Ia pun melambaikan tangan. Apa? Oke, aku benci melihat pengkhianat semacam ini. Demi keuntungan, apakah Anda
punya budak yang lain, ucap Sun Zoyang. Berkata kepada asisten manajer untuk menunjukkan budak yang lain yang lebih keren daripada budak-budak yang hanya memanfaatkan kekuatan dari sang pemilik. Tak lama kemudian, asisten pun berkata, ia pun kelihatannya bingung. Saya akan memberi Anda bed lain, tetapi Anda harus memahami bahwa yang terbaik biasanya datang ke pasar untuk alasan mereka sendiri dan para tunawisma tidak memenuhi syarat untuk masuk, ucap sang asisten manajer tersebut kepada Sun Zoyang. Karena di sini mungkin orang-orang yang pilihan yang bisa masuk ingin menjadi budak dan menawarkan dirinya. Tak lama kemudian Sun Zoyang pun berkata, aku juga tahu apa yang kamu katakan. Apakah ada yang namanya kulit putih dan temperamen yang indah? Yang terbaik adalah mengetahui sedikit tentang sin, catur, kaligrafi, dan lukisan, dan sedikit puisi wangsi. Bahkan lebih baik, ucapnya, bahwa yang baik adalah mereka yang putih dan kemudian memiliki pendidikan yang keren dan tentunya paham puisi raja, ucap dari Sun Zoyang. Oh, ternyata Anda ingin membawa budak kembali ke kota kerajaan untuk membandingkan dan memahami, ucapnya. Lantas kemudian, asisten pun berlari untuk memanggil budak yang lain. Di sini nampak Lusu pun bersama Xiaoyu. Ternyata orang-orang Wang Cheng dibandingkan dengan budak jenius ini, apa perbedaan antara selir ini dan perbandingan selir sebelumnya? Ucap Xiaoyu bertanya kepada Lusu. Lusu pun lantas menjawabnya, artinya apa bagusnya budak seperti ini? Ucapnya kepada Xiaoyu. Nampak di sini Lusu pun dikatai oleh orang-orang banyak, hei kau, kalau tidak tahu, diam saja. Terus Anda tutup saja matamu, ucapnya. Bahwasanya jika Lusu tidak enak melihat sesuatu tersebut, maka ia harus menutup matanya. Meskipun matanya berkaca-kaca melihat seseorang yang kemudian datang. Nampak lonceng yang sangat indah di pergelangan kakinya. Seseorang tiba-tiba datang. Sepertinya mereka adalah budak yang sangat anggun. Diperlihatkan di sana, mereka pun sudah keluar, yakni budak-budak yang mungkin kekuatannya lebih tinggi daripada budak-budak yang sebelumnya. Di sini nampak orang-orang pun gembira dan kagum dengan wajah dan rupawan dari budak yang datang. Semuanya, oh ayo keluarlah, ucapnya sambil berteriak. Nampak di sini sudah ada perempuan-perempuan cantik yang keluar dari sana. Ternyata itu adalah budak-budak yang luar biasa yang ditunjukkan si asisten manajer selanjutnya. Nampak mereka pun berdandan yang sangat menarik. Lusu pun lantas berkata, pakaiannya sangat keren-keren, banyak sekali pakaiannya, ucapnya. Lantas kini diperlihatkan seseorang yang muncul setelah itu. Nampak sesuatu yang aneh, yakni orang-orang yang kemungkinan juga sangat kuat di sana. Dan memakai baju-baju yang aneh pula. Lusu pun nampak tercengang dan ia pun berkata di dalam hatinya, apa-apaan ini? Mengapa ada seorang pria di sini? Ucapnya. Dari balik hatinya, ia pun menyadari bahwasanya rombongan budak yang keluar selanjutnya tidak perempuan semuanya, tapi ada juga yang laki-laki. Lantas Lusu pun menoleh dan menatap budak-budak tersebut. Di sini Sun Zoyang dan teman-teman yang lain pun tertawa terbahak-bahak dan yang lainnya pun senang.
karena budak-budak yang keluar sangat cantik. Oke, itu sangat menarik, ucap dari salah satu teman Sun Zoyang. Lu Su yang menyadari hal itu, ia pun tampak sedikit bingung. Apa-apaan, ucapnya. Lantas Xiaoyu pun berkata kepada Lu Su, bagaimana dengan itu? Kelihatannya bagus, ucapnya. Lu Su pun menjawab, saya benci melihat orang-orang seperti ini yang menjual diri mereka sendiri demi keuntungan, ucap Lu Su kepada Xiaoyu yang ia membenci budak yang ingin mendapatkan keuntungan yang lebih. Di sini nampak asisten manajer melihat Lu Su sangat bingung. Kelihatannya ia juga sangat marah. Mungkin Lu Su beda dengan Sun Zoyang dan yang lainnya. Lantas ia pun berkata, Tuan Sun muda, tolong abaikan bahwa budak-budak ini memiliki kelebihannya sendiri dalam puisi dan lagu-lagu. Apakah Anda ingin mereka tampil untuk Anda? Ucapnya kepada Sun Zoyang. Tak lama kemudian di sini Sun Zoyang pun menjawab dari perkataan sang asisten manajer. Oke, mari kita dengarkan salah satu dari dua puisi raja dengan membacakannya, ucapnya. Berkata kepada asisten manajer dan keseluruhan dari budak tersebut. Lu Su yang di belakang Sun Zoyang, ia pun berpikir bahwa mungkin orang-orang itu tidak akan hafal puisi raja. Saya tidak bisa melihatnya. Saya tidak berharap saudara ini menjadi pemuda sastra, ucapnya di dalam hatinya. Nampak di sini sang gadis cantik pun keluar. Ia pun menunjukkan ekspresi yang sangat luar biasa. Gadis cantik itu lantas berkata kepada Sun Zoyang, hei Tuan Sun, budak pelataran dalam kita juga harus memilih tuan mereka, ucapnya. Di sini sebenarnya budak yang ada di dalam bisa memilih tuannya sendiri tanpa tuannya harus memilih si budak mana yang pas untuknya. Ia pun lantas berkata, sangat mudah bagi Anda untuk membiarkan kami menghafal kata-kata puisi raja, tetapi siapa yang tahu seberapa baik Anda tahu. Kami berkomitmen untuk Anda. Apakah itu akan menderita? Ucap dari si gadis tersebut kepada Sun Zoyang. Oke, namanya yakni Sumujun. Mimin akan lanjut. Di sini Lu Su pun nampak tercengang. Artis berbakat ini sangat berani sehingga dia tidak menyukai pemilik budak sebelum dia pilih, ucap Lu Su dari balik hatinya. Lantas kemudian Sun Zoyang pun berkata lagi kepada Sumujun, jadi bagaimana dengan ini? Mari kita bermain game dan satu kalimat puisi raja akan mengikuti yang lainnya sehingga semua orang dapat melihat dengan jelas berapa dan berapa banyak, ucapnya kepada gadis cantik tersebut. Lantas ia pun berkata, saya akan datang dulu, Anda tinggal di hulu sungai Yangtze, ucapnya. Game yang dikatakan oleh Sun Zoyang yakni melanjutkan dari puisi-puisi raja. Di sini sudah terlihat Mo Xiaoya dan temannya. Ia pun berkata, saya tinggal di ujung sungai Yangtze, aku merindukanmu setiap hari dan tidak melihatmu, ucap dari kedua orang tersebut. Lantas kemudian ini adalah giliran Lu Su. Semua orang pun memandang Lu Su. Lu Su pun tercengang melihat hal tersebut. Ia pun lantas mengatakan, sial, apakah itu datang padaku begitu cepat? Ucap Lu Su dari balik hatinya. Itu sambil berpikir, Lu Su pun lantas mengatakan sesuatu. Minum air sungai Yangtze dan bangun rumah baru bersama, ucapnya. Itulah sesuatu yang keluar dari mulut Lu Su. Semua orang pun kaget, nampak melihat Lu Su dengan sangat aneh. Apa-apaan? Minum air sungai Yangtze sudah cukup. Apakah Anda sedang membangun rumah baru? Rumah apa? Rumah siapa? Tanyanya kepada Lu Su. Lantas emosi negatif pun muncul dari Sun Zoyang dan Mo Xiaoya.
Tak lama kemudian Lu Su pun batuk dan berkata kepada teman-teman yang lain untuk kembali ke karavan. Kenapa kita tidak kembali ke karavan dulu? Kamu bisa makan dan bersenang-senang, ucapnya kepada keseluruhan dari tim Sun Zohyang. Di sini Lu Su pun nampak panik. Ia pun berkata di dalam hati, setelah lulus SMA masih harus membacakan puisi-puisi kuno. Ini untuk apa? Penderitaan manusia itu, ucapnya. Setelah SMA mungkin ia tidak akan ingin menghafalkan lagi puisi-puisi kuno tersebut. Kami tidak membuat janji dengan paman. Waktu SMA, di sini nampak Xiaoyu pun tersenyum dan ingin meninggalkan semua orang bersamaan dengan Lu Su. Lu Su pun lantas bersama Xiaoyu bergegas untuk meninggalkan rombongan tersebut. Semua orang di sana pun berkata dan masih banyak lagi. Xiaoyu pun menoleh ke arah lain karena ia dipanggil oleh seseorang di sana. Nampak di sini Su Mujun pun suka dengan Lu Su karena ketampanannya. Hei tuan, silahkan tinggal. Jika Anda tidak menyukainya, saya bersedia menjual diri saya sebagai budak kepada Anda, ucap Su Mujun berkata kepada Lu Su dengan ekspresi yang sangat luar biasa. Lantas kemudian Lu Su pun kaget dan panik melihat perkataan orang tersebut. Lu Su pun menunjuk dirinya sendiri. Hei, apakah kamu mengatakanku dan kamu memanggilku, ucap Lu Su kepada Su Mujun. Su Mujun yang terpesona melihat ketampanan Lu Su, ia pun mengangguk dan berkata kepada Lu Su, itu benar Anda, ucapnya sambil mengedipkan matanya kepada Lu Su sambil menggoda. Di sini pun Lu Su tampak mengabaikan orang tersebut. Ia pun berkata kepada Su Mujun, tidak, saya sudah menjawabnya seperti ini. Anda benar-benar ingin menjual diri Anda kepada saya? Apakah Anda makan terlalu banyak untuk makan siang ini? Ucapnya kepada Su Mujun. Sun Zohyang pun nampak kaget dan ia pun berpikir bahwa Lu Su kenapa tidak menyukai perempuan cantik tersebut. Lantas emosi negatif pun muncul dari Su Mujun plus 199. Tak lama kemudian Sun Zohyang pun berkata kepada Su Mujun menawarkan orang-orang terbaik. Hei gadis cantik, tidakkah kamu melihat ke bawah pada meriam gunung dan kami memiliki semua jenis talenta muda di sini. Beberapa dari kami kaya dan beberapa kami kuat yang tidak lebih baik dari dia, ucap Su Mujun. Ucap Sun Zohyang kepada Su Mujun. Sebelum Sun Zohyang pun melanjutkan perkataannya, lantas Su Mujun pun memotong perkataan dari Sun Zohyang. Hei maaf, saya memilih seseorang yang tampan, ucapnya kepada Su Mujun. Kepada Sun Zohyang yang saat ini tercengang melihat Su Mujun berkata seperti itu. Nilai emosi negatif pun muncul dari Sun Zohyang plus 999. Mungkin dianggap Sun Zohyang dan teman-temannya tidak begitu tampan ketimbang Lu Su yang sangat tampan, dan cerita pun berakhir.